Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan mengenai depleted ozone layer atau penipisan lapisan ozon. Berikut merupakan anggota kelompok kami. Apa itu ozon? Ozon atau O3 adalah suatu senyawa yang terdiri dari 3 atom oksigen. Ozon terdapat pada lapisan troposfer dan lapisan stratosfer. Ozon pada lapisan troposfer merupakan gas pencemar yang terbentuk secara tidak langsung, sedangkan ozon di stratosfer terbentuk secara alamiah akibat reaksi radiasi matahari dengan molekul oksigen. Lapisan ozon berfungsi melindungi bumi dari radiasi sinar ultraviolet atau UV yang berbahaya. Ozon memiliki kemampuan untuk menyerap radiasi sinar UV dengan panjang gelombang sekitar 320 nanometer yang dipancarkan matahari. Perusakan ozon di stratosfer menyebabkan menipisnya lapisan ozon. Hal tersebut mengakibatkan sinar UVB semakin banyak mencapai bumi, sedangkan UVC diserap seluruhnya oleh ozon di stratosfer. Penipisan lapisan ozon menyebabkan banyak ancaman terhadap kesehatan dan kehidupan di bumi. Radiasi UV menimbulkan dampak pada manusia, hewan, tumbuhan, dan bahan-bahan bangunan. Setiap 10% penipisan lapisan ozon akan terjadi kenaikan radiasi UV sebesar 20%. Bagaimana keadaan lapisan ozon? Keadaan lapisan ozon telah terjadi pengurangan jumlah ozon sebesar 1% dari jumlah ozon keseluruhan saat bumi terbentuk. Pada tahun 1957 sampai dengan 1970, jumlah total ozon mengalami penurunan 40% di atas Antartika. Sedangkan pada tahun 1979, lapisan ozon di atas kutub selatan telah terjadi lubang dan diduga kedalaman lubang selalu bertambah setiap saat. Struktur ozon pada atmosfer. Lapisan ozon berada di antara lapisan troposfer dan stratosfer pada atmosfer bumi, kira-kira 25 km di atas permukaan bumi yang menyebabkan suhu berubah di atmosfer tengah. Pada lapisan atmosfer atas bumi disebut sebagai stratosfer, kira-kira 10-50 km di atas permukaan laut. Di lapisan ini, ozon membentuk lapisan pelindung yang melindungi kita dari ultraviolet jahat matahari dan radiasi. Sedangkan ozon di lapisan permukaan atau pada lapisan troposfer, kira-kira permukaan bumi sampai 10 km, merupakan polutan udara yang berbahaya bagi makhluk hidup dan merupakan bahan utama dalam kabut asap. Karakteristik ozon. Ozon terbentuk secara alami melalui siklus Chapman, di mana reaksi pemecah molekul oksigen O2 oleh sinar UV bereaksi dengan molekul oksigen lain menjadi molekul O3. Pada lapisan troposfer, ozon tidak dipancarkan langsung ke udara, tetapi dibuat oleh reaksi kimia antara oksida nitrogen dan senyawa organik volatil. Hal ini terjadi ketika polutan, industri, dan kendaraan bereaksi secara kimia dengan adanya sinar matahari. Sedangkan pada lapisan stratosfer, ozon tidak hanya diproduksi namun juga dihancurkan. Ozon bereaksi dengan berbagai molekul yang mengandung nitrogen, hidrogen, dan klorin. Perusakan dapat terjadi secara alami, yaitu radiasi UV maupun tumbukan molekuler atau buatan manusia, misalkan klorofluorokarbon. Lapisan ozon berperan dalam menyerap radiasi ultraviolet berbahaya dari pancaran sinar matahari bagi makhluk hidup. Di sisi lain, sinar UV dapat bermanfaat bagi kehidupan manusia, misalnya penggunaan sinar UVA atau ultraviolet A dapat menjadi treatment antimikroba yang mampu menghilangkan patogen, salah satunya coronavirus 229E dalam penelitian Rezai et al. Di tahun 2020. Sehingga konsentrasi UV dapat dijaga oleh lapisan ozon agar tidak berlebihan ketika menembus permukaan bumi. Selain itu, lapisan ozon berperan dalam menjaga suhu bumi untuk tetap stabil. Fenomena ozon menipis terjadi karena adanya penipisan secara bertahap lapisan ozon bumi di atmosfer yang disebabkan karena pelepasan senyawa kimia yang mengandung ozon depleting substance dari industri atau aktivitas manusia lainnya. Faktor penyebab lapisan ozon menipis dapat disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama adalah meningkatnya penggunaan bahan perusak ozon BPO yang terdiri dari klorofluorokarbon CFC dan hidroklorofluorokarbon HCFC. Kedua zat di atas digunakan sebagai pendingin pada lemari es dan AC, aerosol untuk kaleng semprot pengharum ruangan, peralatan kosmetik, cat semprot, dan semprot nyamuk. Kemudian disebabkan juga oleh meningkatnya karbon monoksida yang disebabkan oleh kendaraan bermotor dan pabrik. Zat halon dengan jenis bromoklorodifluorometan dan bromotrifluorometan yang digunakan sebagai bahan pemadam kebakaran. Karbon tetrakloride CC14 atau karbon tetraklorida dan metil kloroflom CH3CCl3 yang digunakan sebagai bahan pelarut, pembersih, bahan pemadam kebakaran, dan refrigerasi. Metil bromida CH3Br yang digunakan sebagai pestisida, bahan fumigasi dalam pergunangan dan karantina pertanian. Dampak dari ozon yang menipis yang pertama, efek terhadap mata. Penyebab utama kebutaan di dunia ini adalah katarak. Akan ada peningkatan 0,3% hingga 0,6% risiko katarak jika terjadi penurunan 1% kadar ozon. Lensa mata dapat rusak oleh agen oksidatif. Agen oksidatif yang dihasilkan oleh radiasi UV dapat merusak lensa mata dan kornea mata, juga rusak parah oleh radiasi UV. Fotokeratitis, katarak, kebutaan, semua disebabkan karena sinar UV.
Yang kedua, efek pada kulit. Paparan radiasi UV dapat menyebabkan kanker kulit. Ada dua jenis, yaitu melanoma dan non-melanoma. Penipisan lapisan ozon menyebabkan luka bakar akibat sinar matahari dan kanker kulit. Radiasi UV juga bertanggung jawab untuk kanker payudara dan leukemia. Ketiga, paparan radiasi UV juga dapat mengakibatkan penekanan respon imun, yaitu terhadap kanker kulit, penyakit menular, dan penyakit lainnya. Imunosupresi disebabkan oleh perubahan fotoreseptor kulit dan antigen presenting cell yang dibawa oleh radiasi UV. Semakin meningkatnya penipisan ozon mengakibatkan semakin menurunnya sistem imun. Selanjutnya, paparan singkat radiasi UVB dapat menyebabkan kerusakan DNA karena radiasi UV dapat mengganggu biomolekul seperti lipid, protein, dan asam nukleat. Karena radiasi UVB akan ada elemen transposable samar yang dapat menyebabkan mutasi yang lebih berbahaya daripada kerusakan DNA secara langsung. Paparan radiasi UVB yang berlebihan menyebabkan karsinoma sel basal dan squamosa. Jenis kanker ini yang disebabkan karena kesalahan transkripsi selama replikasi DNA yang disebabkan oleh perubahan basa pirimidan. Selain itu, paparan radiasi UV sama-sama mempengaruhi paru-paru. Bronkitis, obstruksi paru-paru, emfisema, asma, semuanya dapat diakibatkan oleh paparan radiasi UV. Kemudian terakhir, penipisan lapisan ozon stratosfer, radiasi UV mengakibatkan produksi oksigen berkurang. Akhirnya, hidrogen peroksida yang sangat reaktif direproduksi dan memiliki efek buruk pada kesehatan manusia. Hidrogen peroksida ini merupakan racun dan mencemari air minum, terutama di danau, dan membuat air beracun dan tidak layak untuk diminum. Dalam mengurangi masalah terkait penipisan lapisan ozon, terdapat beberapa solusi yang dapat diterapkan dari sisi per orang, pihak industri, dan pemerintah. Pada sisi per orang, yang dapat dilakukan adalah mengurangi penggunaan bahan perusak lapisan ozon, BPO seperti styrofoam, dan mesin pendingin yang dapat mengeluarkan gas CFC. Lalu menanam pohon di lingkungan sekitar untuk menambah oksigen, meminimalisasi penggunaan kendaraan pribadi, dan tidak membiarkan peralatan listrik menyala yang dapat menghasilkan karbon monoksida. Dari sisi industri yang dapat dilakukan adalah melatih personil untuk terampil dalam menggunakan teknologi yang lebih ramah lingkungan dan melakukan antisipasi dan memperhatikan usia untuk penggantian bahan alternatif. Pada sisi pemerintah yang dapat dilakukan adalah melakukan pelarangan produksi dan import alat yang mengandung ODS atau ozone depleting substance dan mengadakan seminar pada kalangan industri terkait pengetahuan penggunaan bahan yang dapat menyebabkan penipisan lapisan ozon. Jadi, ozon merupakan kumpulan gas oksigen yang berada di lapisan stratosfer dan troposfer yang berperan dalam menjaga konsentrasi UV yang masuk ke permukaan bumi. Beberapa faktor dapat mengakibatkan lapisan ozon terus menipis, seperti tingginya penggunaan klorofluorokarbon dan hidroklorofluorokarbon yang dapat berasal dari lemari es, AC, aerosol, dan sebagainya. Yang mana hal tersebut dapat berdampak pada kebutaan, kanker kulit, bahkan kerusakan DNA. Langkah solutif baik dari pemerintah dan individu perlu dilakukan dengan sedikit demi sedikit menggunakan teknologi dan kebutuhan yang lebih ramah lingkungan, serta menggalakkan penanaman tanaman dan pohon di lingkungan sekitar. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya dan kami meminta maaf jika ada kekurangan dan kesalahan.